Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Irsal, NIM 19136162, Prodi Geografi Non-Kependidikan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Geografi Regional Indonesia saya yang diampu oleh Bu Rahmaneli. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta Indonesia tentang nama-nama pulau besar, nama-nama laut, nama-nama selat, nama-nama tanjung dan semenanjung. Jadi pulau-pulau besar di Indonesia itu ada 5, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di mana luas Sumatera yaitu 473.481 km persegi, sedangkan Jawa 128.297 km persegi, Kalimantan 743.330 km persegi, Sulawesi 180.681 km persegi, dan Papua 786.000 km persegi. Selanjutnya laut di Indonesia. Yang pertama itu ada Laut Jawa yang terletak di antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia lainnya. Selanjutnya ada Laut Sawu antara Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Flores. Selanjutnya ada Laut Maluku yang terletak di barat Samudra Pasifik, berdekatan dengan Provinsi Maluku, membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Selanjutnya ada Laut Flores di bagian utara Pulau Flores, yang merupakan batas alami Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu ada Laut Banda yang berlokasi di Kepulauan Maluku dan memisahkan Samudra Pasifik dengan beratus-ratus pulau kecil, Laut Halmahera dan Laut Seram. Selanjutnya yaitu ada Laut Arafuru yang terletak di ujung tenggara wilayah Indonesia antara benua Australia dan Pulau Papua. Selanjutnya yaitu ada Laut Seram, terletak di antara Pulau Buru dan Pulau Seram, dan Laut Sulawesi yang terdapat di sebelah utara Pulau Sulawesi. Di timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan pulau di Filipina. Selanjutnya selat di Indonesia. Selat di Indonesia berjumlah 52, diantaranya yang terkenal adalah Selat Sunda yang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa, Selat Malaka yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia, dan Selat Makassar yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Selanjutnya tanjung dan semenanjung di Indonesia. Jumlah tanjung di Indonesia ada 145, diantaranya yang terkenal adalah Tanjung Benua di Bali, Tanjung Belambangan di Banyuwangi, Tanjung Bira di Sulawesi Selatan, Tanjung Mebulu di Bali, Tanjung Ujung Kulon di Banten, Tanjung Lesung di Banten, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Sedangkan semenanjung yang terkenal adalah Semenanjung Belambangan, Semenanjung Doberai, dan Semenanjung Minahasa. Selanjutnya soal nomor 2, batas-batas dan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Yang pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Laut Flores di bagian utara, Samudra Atlantik di bagian selatan, Timur Leste di bagian timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bagian barat. Pusat pemerintahan Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang. Selanjutnya Maluku Utara. Batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Seram di bagian selatan, Laut Maluku di barat, dan Laut Halmahera di timur. Pusat pemerintahannya yaitu Kota Ternate. Selanjutnya Provinsi Maluku. Batas-batas wilayah Provinsi Maluku adalah Laut Seram di bagian utara, Laut Arafuru di bagian selatan,
Pulau Irian di bagian timur, dan Pulau Sulawesi di bagian barat. Pusat pemerintahnya adalah Kota Ambon. Batas-batas dan pusat pemerintahan Papua Barat adalah di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, timur dengan Provinsi Papua, barat dengan Kepulauan Maluku, dan selatan dengan Laut Banda. Pusat pemerintahnya adalah Kota Manokwari. Selanjutnya, batas-batas dan pusat pemerintahan Papua. Batas-batas wilayah Provinsi Papua adalah Samudra Pasifik di bagian utara, Laut Arafuru di bagian selatan, Provinsi Papua Barat di bagian barat, dan Papua New Guinea di bagian timur. Pusat pemerintahnya adalah Kota Jayapura. Selanjutnya, soal nomor 3, kondisi pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Yang pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi pertanian dan hasilnya adalah komoditas yang sering dikembangkan adalah padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, cabai, bawang merah, dan nanas. Sedangkan di bidang perindustrian, industri yang paling maju di Nusa Tenggara Timur adalah industri garam. Hal ini didukung oleh kondisi iklim di mana terdapat 9-10 bulan Nusa Tenggara Timur mengalami musim panas. Oleh karena itu, Nusa Tenggara Timur dapat memajukan kondisi ekonomi dalam sektor industri garam. Di bidang pertambangan, Nusa Tenggara Timur mempunyai hasil tambang yang banyak, tetapi belum dikelola dengan baik. Sedangkan mineral yang meliputi logam, mangan, nikel, tembaga, dan emas. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengungkapkan selain potensi mangan yang cukup besar dan tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Timur. Sedangkan kondisi perdagangan, Nusa Tenggara Timur sudah mampu mengekspor hasil sumber daya alam dengan baik itu dalam hasil pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Di bagian perhubungan, Nusa Tenggara Timur memiliki hubungan yang erat dengan Timur Leste, baik itu dalam ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, Provinsi Maluku Utara. Dalam kondisi pertanian, hasil pertanian Maluku Utara didominasi oleh padi, sagu, ubi, keladi, singkong, pisang, dan sukun. Di bidang perindustrian, industri yang paling besar di Maluku Utara adalah perusahaan Harika Nikel yang memproduksi baterai mobil listrik. Sedangkan potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel, tembaga, uranium, batu bara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak. Kondisi perdagangannya, Maluku Utara merupakan pusat perdagangan rempah-rempah internasional Cina menuju ke Eropa melalui Selat Malaka. Kondisi perhubungan, Maluku merupakan pusat perdagangan rempah-rempah internasional Cina menuju ke Eropa melalui Selat Malaka. Selanjutnya, Provinsi Maluku. Hasil pertanian Provinsi Maluku adalah cengkeh, pala, kakao, kopi, jambu mete, lada, vanili, dan casifera. Di bidang industri yang besar adalah PT Indonesia Weda Baik Industri Park atau disingkat IWIP. Hasil pertambangan di Maluku adalah minyak bumi, nikel, mangan, emas, dan tembaga. Di bidang perdagangan, Maluku merupakan pusat perdagangan rempah-rempah internasional Cina menuju ke Eropa melalui Selat Malaka. Perhubungan juga seperti di bidang perdagangan, yang merupakan provinsi yang menjadi pusat perdagangan internasional Cina melalui Selat Malaka ke berbagai negara-negara di dunia. Selanjutnya, provinsi yang keempat yaitu Papua Barat. Hasil pertanian unggulan di Papua Barat antara lain jagung, kedelai, gandum, markisa, buah naga, kentang, wortel, bawang, kopi, kakao, dan sagu. Di bidang perindustrian, Papua Barat mengandalkan sumber daya alamnya seperti emas, timah, dan lain-lain. Di bidang pertambangan, hasil pertambangan di Papua Barat adalah batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, nikel, marmer, dan tembaga. Perdagangan, dalam sektor perdagangannya Papua Barat telah mampu mengekspor hasil sumber daya alamnya ke berbagai macam negara seperti ekspor emas, timah, nikel, dan lain-lain.
Di bidang perhubungan, Papua Barat telah mempunyai hubungan dengan negara maju di dunia seperti Amerika Serikat, China, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya industri pertambangan di Papua Barat yang bekerja sama dengan negara-negara maju tersebut. Selanjutnya, Provinsi Papua. Kondisi pertaniannya adalah berupa sagu, talas, dan umbi-umbian. Di bidang industri yang besar di Papua adalah PT Nabire, Bakti Mining di Kabupaten Paniai, PT Irian Eastern di Kabupaten Paniai, dan PT Iriana Mutiara Inderberg di Senggi Kabupaten Kerom, dan PT Anika Tambang di Antam. Kondisi pertambangannya, hasil pertambangan di Papua adalah batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, nikel, mermer, dan tembaga. Kondisi perdagangan, Papua telah mampu mengekspor hasil sumber daya alam dalam skala besar ke negara-negara maju di berbagai negara di dunia. Perhubungan, Papua mempunyai hubungan dengan negara-negara maju di dunia seperti Amerika Serikat, China, dan lain-lain yang disebabkan oleh banyaknya industri pertambangan di Papua yang bekerja sama dengan negara-negara maju tersebut. Selanjutnya, soal nomor 4, sungai, gunung, danau, dan ikon Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Yang pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang A, sungai-sungai di Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Aisesa, Sungai Benanain, Sungai Kadahang, Sungai Kadumbul, Sungai Kambaniru, Sungai Medolo, Sungai Noelmina, Sungai Noel Konung, Sungai Kali Polapari, Sungai Wanokaka, Sungai Nua, dan Sungai Wera. Sungai yang paling panjang di Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benanain dengan panjang 132 km. Gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Gunung Kelimutu, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Mutis, Gunung Timau, Gunung Leapi, Gunung Api Boleng, dan Gunung Inerie. Sedangkan danau-danau yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Danau Wekuri, Danau Ranamese, Danau Sanangkoan, dan Danau Kelimutu. Ikon atau semboyan di Nusa Tenggara Timur adalah mempunyai julukan Negeri Komodo, di mana hanya satu-satunya wilayah yang masih mempunyai komodo yang merupakan hewan purba. Selanjutnya, Provinsi Maluku Utara. Yang A, sungai-sungai di Maluku Utara ada Sungai Kobe dan Wairoro di Halmahera Tengah, Sungai Momoy, Dua, Oboy, dan Meja di Halmahera Timur, Sungai Mitra di Pulau Morotai, serta Sungai Katana dan Yaro di Halmahera Utara. Gunung di Maluku Utara ada Gunung Gamalama, Gunung Ibu, Gunung Gamkonora, Gunung Dukono, Gunung Kie Matubu. Sedangkan yang paling tinggi adalah Gunung Gamalama dengan ketinggian 1715 mdpl. Danau di Maluku Utara ada Danau Galela, Danau Sagea, dan Danau Talaga Lina. Sedangkan ikon atau semboyan di Maluku Utara ada Space Island atau negeri rempah-rempah. Semboyan ini berarti kekayaan alam rempah-rempah yang dimiliki Maluku Utara. Selanjutnya, Provinsi Maluku. Sungai-sungai yang ada di Maluku adalah ada Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Kalawai, Sungai Sapalewa, dan Sungai Talang. Sedangkan gunung yang ada di Maluku ada Gunung Binaya, Gunung Gamalama, Gunung Dukono, Gunung Ibu, dan Gunung Gamkonara. Danau di Maluku ada Danau Tolire, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Rana, dan Danau Galela. Ikon atau semboyan di Maluku. Maluku memiliki julukan Kepulauan Rempah karena sebelum masa penjajahan Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia dengan cengkih dan pala sebagai barang dengan perdagangan utama. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah hingga hari ini. Selanjutnya, Provinsi Papua Barat. Sungai-sungai di Papua Barat ada Sungai Aimau, Sungai Kamundan, Sungai Muturi, Sungai Seremuk, Sungai Warswai, dan Sungai Wowe. Selanjutnya ada Gunung Kuoka, Gunung Arfak, Gunung Webo, Gunung Omsini, Gunung Nifap, Gunung Wars, Gunung Irau, Gunung Tohkir, dan Gunung Wondiwoy. Sedangkan yang gunung paling tinggi adalah Gunung Kuoka dengan ketinggian 3000 mdpl. Selanjutnya, danau di Papua Barat ada Danau Framu, Danau Anggi, Danau Imfot atau Danau Love,
Danau Tigi, dan Danau Rempempai. Ikon atau semboyan di Papua Barat memiliki julukan kepala burung. Hal ini karena bentuk fisik Pulau Papua yang menyerupai burung. Selanjutnya Provinsi Papua. Sungai di Papua ada Sungai Baliem, Sungai Bian, Sungai Braza, Sungai Bulaka, Sungai Digul, Sungai Plai, Sungai Kampung, Sungai Kerom, dan Sungai Mamberamo. Sedangkan sungai yang paling panjang adalah Sungai Mamberamo dengan kepanjangan 1102 km. Gunung di Papua ada Gunung Chartens Pyramid atau yang dikenal dengan Puncak Wijaya-Wijaya, Puncak Mandala, Gunung Puncak Trikora, Gunung Gapilsit, dan Gunung Yamin. Gunung yang tertinggi yaitu Gunung Chartens Pyramid dengan yang bernama dengan Puncak Jaya-Wijaya dengan ketinggian 4.884 mdpl. Danau di Papua ada Danau Sentani, Danau Kamakawalor, dan Danau Teluk Youtefa. Ikon atau semboyan di Papua memiliki julukan Mutiara Hitam. Hal itu merujuk pada orang Papua asli yang memiliki tubuh yang tegap dengan bola mata yang berbinar dan dikelilingi bulu mata lentik. Orang Papua juga dikenal memiliki senyum yang manis dan deretan gigi yang rapi dan putih. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu kegiatan budaya dan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Yang pertama, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan budayanya yaitu ada festival menangkap paus secara tradisional, perayaan semana-mana, festival tenun ika-ika, festival kelimutu, festival rebangada, dan festival komodo. Pariwisata yaitu ada Pulau Komodo, Pantai Pink, Danau Kelimutu, Pulau Padar, Pantai Lasiana, dan Pantai Aisapa. Untuk Provinsi Maluku Utara, kegiatan budayanya ada upacara adat Kalowi Kie, tari soya-soya, dan tari orlape. Kegiatan pariwisata ada Danau Tolire Besar, Batu Angus, Danau Tolire, dan Pulau Moratai. Provinsi Maluku, kegiatan budayanya budaya Kalwedo, budaya Hawear, Batu Pamali, dan upacara Fangnia Kidabela. Kegiatan pariwisatanya ada Pulau Bair, Pulau Mahitara, Pantai Ora, dan Teping, Ethiopia. Untuk Provinsi Papua Barat, kegiatan budayanya ada Tayospan, Tari Awai Jale Rijalale, Tari Wutukala, dan upacara Tanam Sasi. Pariwisata ada Pantai Bakaro, Pantai Teluk Triton, Pantai Kaironi, dan Pantai Yenbaba. Provinsi Papua, kegiatan budayanya ada Tari Swangi, Tari Tumbuh Tanah, dan Tari Aniri. Kegiatan pariwisatanya ada Taman Nasional Cendrawasih, Raja Ampat, Danau Sentani, dan Lembah Baliem. Nah, itulah hasil presentasi UAS saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.